Allah menjawab apa yang digelisahkan oleh Nabi Israel itu dengan cara mengutus seorang bernama Tolut. Qalu Bani Israel itu menjawab, anna yakuna lahul mulku alaina. Gimana kok bisa Tolut itu menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Padahal kami ini lebih berhak daripada Tolut, katanya. Kok Tolut sih yang diutus untuk mengalahkan Jalut? Padahal kami ini lebih berhak untuk memimpin. Kok bisa Tolut gitu loh, katanya Bani Israel. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Padahal Tolut itu tidak punya kekayaan sama sekali. Dia tidak punya uang, tidak punya modal. Kok bisa Tolut yang jadi pimpinan, yang jadi pejabat? Jamaah yang berbahagia, ini nyinggung kita ini kayaknya dia. Di zaman ini ya, terus terang di zaman ini ya, orang pingin dapat jabatan ya, tanyakan coba, kalau tidak ada ininya nggak bisa dia jadi pejabat, benar bang nggak? Ini pikiran Bani Israel ini. Saya baru sadar ini, ternyata apa yang terjadi pada saat ini terjadi di zaman itu. Bani Israel itu ya, ketika dipenuhi keinginannya untuk mendapatkan pemimpin ya, dia protes. Kok bisa orang miskin itu disuruh jadi pemimpin? Dia bisa apa sih wong dia itu orang miskin ya? Nah, sama sekarang juga begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi bupati misalnya ya, kalau nggak punya modal nggak akan ada partai yang mau mencalonkan, dijamin itu. Coba Bapak Ibu mau jadi bupati nggak punya modal uang, walam yu'ta sa'atan minal mal ya, tidak ada uang yang bisa menjadi maharnya, nggak bisa. Ini pikiran-pikiran Bani Israel. Jamaah yang berbahagia, qala, kemudian Nabi mengatakan, innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah memilih Tolut itu untuk menjadi pemimpinmu. Kenapa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena dia itu punya kelebihan bastatan fil ilmi, ilmunya luas, wal jismi, dan dia itu pekerja keras ya. Dia pekerja keras, fisiknya kuat dia ya. Nah, artinya apa? Sebuah amalan dikatakan berkualitas kalau memenuhi ini, bastatan fil ilmi wal jism ya. Mau bekerja keras ya, dengan didasari dengan ilmu. Tidak cukup hanya kerja, nggak cukup. Harus konsep, harus ada konsepnya ya. Harus didukung dengan ilmu. Kalau cuman kerja nggak ada hasilnya ngutang, itu bagaimana coba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita patut berbahagia dan bersyukur pada pagi hari ini kita bisa memulai kehidupan kita dengan ahsanu amala, dengan amalan terbaik. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, bahwasanya Allah itu menciptakan kematian. Alladzi khalaqal mauta, sesungguhnya Allah itu dia menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan itu
Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu itu yang amalannya terbaik? Dan alhamdulillah kita patut berbahagia pada pagi hari ini kita bisa memulai kehidupan kita itu dengan amalan terbaik. Kita bisa bangun pagi, bisa mengawali kehidupan kita dengan sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas amalan kita ya, sebagai hambanya yang beriman ya. Karena belum tentu walaupun Islam itu berkualitas ya, belum tentu kita yang mengaku beragama Islam ini amalannya juga berkualitas ya. Saya kasih contoh misalnya pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk bangun pagi ya. Dalam sebuah riwayat, manusia itu ketika tidur, setan itu mengikat dengan 3 kali ikatan. Salah satu okot, ada 3 ikatan yang dipasang oleh setan itu ketika manusia itu tidur. Setiap kali mengikat, setan itu selalu berbisik di telinganya. Lailun tawil, urkud. Malam masih panjang, lailun tawil. Malam masih panjang. Urkud, tidur saja. Itu bisikan iblis, bisikan setan ketika ia melakukan satu persatu ikatan dari 3 ikatan yang dia buat itu. Idza staiqadha wa dzakarallah. Tetapi ketika manusia itu bangun, istaiqadha, dia bangun, wa dzakarallah, kemudian dia berzikir kepada Allah, membaca zikir ketika bangun tidur, inhallat uqdah, satu ikatan itu lepas. Jadi ketika dia bangun, kemudian dia lanjutkan dengan membaca zikir, inhallat uqdah, satu ikatan lepas. Kemudian kalau dilanjutkan dengan amalan berikutnya, idza tawaddaa, kemudian apabila dia itu melanjutkan dengan amalan wudu, tawaddaa wudu, inhallat uqdah, satu ikatan lagi lepas. Jadi ikatan yang kedua lepas. Kemudian kalau misalnya dilanjutkan lagi dengan amalan berikutnya, thumma shalla, kemudian dia melaksanakan sholat subuh seperti kita laksanakan tadi itu, inhallat uqdah, kemudian satu ikatan lagi yang terakhir itu lepas. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kita patut berbahagia bisa melepaskan 3 ikatan itu ya. Dan kalau sudah melakukan itu, fa asbaha nasyitan wa thayyiban nafs. Kalau kita sudah melakukan 3 hal itu ya, bangun, kemudian zikir, kemudian wudu, kemudian sholat subuh secara berjamaah, fa asbaha nasyitan wa thayyiban nafs, maka pagi hari kita ya, akan lebih semangat, nasyitan, akan lebih semangat. Islam itu mengajarkan kita untuk mengawali kehidupan itu dengan semangat. Makanya pada saat yang lain masih tidur pulas, kita ini bangun duluan. Mana mungkin Islam itu dikatakan agama yang terbelakang. Islam itu mengajarkan kita hidup berkemajuan kalau dalam bahasanya Muhammadiyah itu. Kenapa? Karena kita itu mengawali kehidupan kita itu dari yang lain. Yang lain masih belum mengawalinya, masih tidur pulas, kita sudah mengawali.
membuka 3 ikatan tadi itu. Ya. Fa asbaha nasyitan wa thayyiban nafsi. Ya. Jadi kita itu akan menjadi orang yang pagi harinya nasyitan, lebih semangat, wa thayyiban nafsi, dan akan baik thayyiban nafsi. Jiwa kita akan baik sepanjang hari. Orang yang bangun pagi, yang sholat subuh berjamaah itu, insya Allah akan thayyiban nafsi. Dia akan menjadi jiwa yang thayyib, yang baik, pikirannya baik, ya. Wajahnya, mukanya baik, tersenyum, ya. Dia bekerja di kantornya akan banyak ide-ide yang solutif, ya, memberikan solusi, ya. Sebaliknya, wa illa, kalau dia tidak bangun tidur, tidak bangun pagi-pagi, tidak mengawali kehidupannya dengan ahsanu amala, ya, ya. Sebaliknya, wa asbaha hobithan nafsi, maka bawaannya orang yang tidak bisa bangun pagi, tidak sholat subuh itu, ya, hobithan nafsi. Dia biasanya hobith, buruk. Bawaannya selalu buruk, mukanya cemberut, ya. Tidak nampak keceriaan, kebahagiaan di wajahnya itu. Sensitif, mudah tersinggung. Wa kaslan, dalam hadis dilanjut wa kaslan. Kaslan itu maksudnya malas, bawaannya malas. Kenapa? Karena yang lain sudah pada bangun bekerja, ya dia masih tidur. Selimutnya masih ditarik, sarungnya masih dipakai untuk selimut. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ini keutamaan kita yang bisa mengawali kehidupan kita dengan sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi pribadi yang lebih semangat, ya, menjalani kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, ini ajaran Islam yang berkualitas. Tinggal kita mau tidak mengamalkan ini, ya. Makanya saya katakan tadi di awal, walaupun ajaran Islam itu berkualitas, belum tentu umatnya itu, mereka yang memeluk ajaran Islam itu selalu menunjukkan pikiran dan perilaku yang berkualitas. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak paham ajaran yang berkualitas, seperti satu contoh yang saya berikan tadi. Jamaah yang berbahagia, saya pernah ditanya oleh teman-teman mahasiswa itu ketika kajian rutin juga di masjid di kampus itu. Kenapa Ustadz? Jumlah kita yang sangat banyak ini, ya, jumlah kita yang sangat banyak, bahkan mungkin sudah mencapai miliaran umat Islam di dunia. Bahkan di Indonesia ini kita selalu mengaku sebagai umat yang paling banyak, mayoritas, ya. Sampai persentasenya kita lihat perkembangannya itu, tapi tidak menunjukkan kualitas, ya. Jadi jumlahnya banyak, ya, kuantitasnya banyak, tapi kualitasnya masih dipertanyakan. Jamaah yang berbahagia, saya teringat apa yang disabdakan oleh Nabi, ya, bahwa suatu saat di akhir zaman itu akan terjadi di mana umatku itu, katanya Nabi itu, jumlahnya banyak, ya, tetapi seperti buih di lautan. Bahkan sebelum Nabi itu memprediksi itu, ya, saya kebetulan akademisi, ya, yang akrab dengan data-data kuantitatif dan kualitatif, tapi saya mengakui, ya, apa yang diramalkan oleh Rasulullah ini ternyata terjadi di zaman ini. Ya. Kita bisa saksikan sendirilah, ya. Kita bisa saksikan, kita bisa buktikan, ya, apa yang diramalkan oleh Rasulullah berabad-abad lamanya itu ternyata terjadi di zaman ini. Jamaah yang berbahagia digambarkan dalam hadis itu, beliau mengatakan yusikul umamu antada alaikum kama antada al aqlatu
ila qad'atiha, ya. Di zaman itu akan terjadi, kata Rasulullah, ya, yusikul umamu, akan ada bangsa-bangsa di luar Islam itu, ya, yang siap, ya, memburumu, membinasakanmu, ya. Kama antada al-aklatu, seperti kamu akan saksikan, ya, orang yang sedang lapar, ya, sedang berebut makanan dalam satu piring. Ya. Jadi diibaratkan umat Islam itu seperti makanan dalam satu piring. Kemudian kita undang orang-orang yang lapar itu dalam sebuah majelis, kita siapkan makanan satu piring itu. Kita bisa bayangkan, ya, kalau kita mengundang orang yang lagi lapar habis pulang kerja misalnya, contohnya, ya, kita siapkan makanan cuma satu piring, apa yang akan kita saksikan? Pasti mereka akan semangat untuk, ya, segera menyantap makanan dalam satu piring itu. Nah, keadaan umat Islam pada hari itu diprediksi, diperkirakan seperti itu, ya. Jamaah yang berbahagia, salah seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, wa min qillatin, apakah sedikit, nahnu yauma idzin, kami pada waktu itu, sehingga kami diperebutkan seperti makanan itu? Qala, Rasulullah menjawab, bal antum katsir, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, justru kamu pada waktu itu banyak, yauma idzin katsir, justru pada waktu itu kamu banyak. Ya. Sekarang lihat, benar kan? Kita di Indonesia ini mayoritas, di Indonesia kita ini mayoritas loh, ya. Dan tidak perlu dibuktikan pakai angka-angka, semua orang tahu kalau kita di Indonesia ini mayoritas. Bahkan kita kemana-mana mengklaim bahwa penduduk Indonesia itu, ya, muslimnya mayoritas terbanyak di dunia, ya. Kalau Arab Saudi dan sekitarnya dikumpulkan semua umat muslimnya, nggak seberapanya umat muslim di Indonesia, ya. Jamaah yang berbahagia, tetapi walaupun banyak, ya, kata Rasulullah, walakinnakum gutha, tetapi kamu itu pada waktu itu gutha, seperti buih, kagutha is-saili, seperti buih yang terombang-ambing di lautan. Coba dilihat bagaimana busa, ya, di lautan itu, ya, buih di lautan kelihatan banyak, tapi walaupun banyak dia mudah, ya, dia mudah diterpa ombak, diterpa angin, ya, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara dan sebagainya, ya. Jamaah yang berbahagia, jadi walaupun banyak, jumlahnya banyak, kuantitasnya banyak, tetapi dia mudah dipengaruhi, ya, mudah dibohongi, ya, mudah dikibuli, ya, sama saja dibohongi, dikibuli, ya, dan tidak bisa mengatur dirinya sendiri, ya. Walaupun setiap 5 tahun, ya, dibohongi, akan terus dibohongi lagi. Coba disaksikan ini nanti 2024 ini. Walaupun semua orang sadar saat ini kondisi kita ini selalu dibohongi, dikibuli, di 2024 kita akan memilih lagi sama persis seperti itu. Ini terjadi di hari ini loh, apa yang disabdakan oleh Rasulullah pada zaman itu. Jamaah yang berbahagia, ya. Bertanya sahabat ini, kenapa bisa terjadi seperti itu ya Rasulullah? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala yanza'annallahu min suduri uduwikum
al-mahabata. Pada waktu itu kata Rasulullah, Allah mencabut wala yanza'annallahu min suduri uduwikum al-mahabata. Pada waktu itu kata Rasulullah, Allah itu mencabut dari dada-dada musuhmu itu al-mahabata, rasa takut alaikum kepadamu. Jadi pada waktu itu Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh Islam itu. Ya. Makanya mereka sekarang tuh berani, mau mengapain saja berani. Ya. Bahkan mau menyerang ajaran Islam saja, Al-Quran saja mereka berani mereka. Karena mereka sudah tidak punya rasa takut sama sekali. Dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada kepedulian kemudian semangat untuk membela diri. Ya, walaupun sampai diserang ke ajaran agamanya. Ya. Jamaah yang berbahagia, kenapa? Karena sudah dicabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh itu. Sebaliknya, wala yakdhifanna fi qulubikum alwahn. Ya. Pada saat yang sama Allah menanamkan di hati kamu itu alwahn, penyakit virus yang namanya wahn. Wa qala qail, kemudian salah seorang di antara mereka bertanya, wa mal wahn, apa itu penyakit wahn ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi pada waktu itu kata Rasulullah, umat Islam yang banyak itu, walaupun banyak, tetapi di hati mereka itu sudah tertanam, terserang virus yang namanya wahn. Wahn itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan kepada dunia wa karahiyatul maut. Karena sangat cintanya kepada dunia, wa karahiyatul maut, dia takut dengan kematian. Jamaah yang berbahagia, sepertinya ya, apa yang kita alami di zaman ini sedang menjalani apa yang sudah diramalkan oleh Rasulullah. Kita ingin membangun kesadaran itu ya, bahwa kita berada dalam kondisi itu. Sampai kapan kita akan menjadi buih di lautan? Sampai kapan kita itu selalu mengaku mayoritas paling banyak, tapi kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri ya. Kita harus koreksi itu. Apakah penyakit wahn itu sudah sebegitu akutnya menyerang hati kita itu? Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu walaupun banyak di antara umat Islam itu ya, saat ini diberikan amanah, diberikan kepercayaan di pemerintahan misalnya, di legislatif ya, di DPR, dari DPR RI sampai di DPRD, di eksekutif ya, dari lembaga kepresidenan sampai di bupati camat ya, di yudikatif ya, di lembaga-lembaga penegakan hukum. Sangat banyak umat Islam yang memegang jabatan-jabatan penting. Pertanyaannya, apakah mereka mampu ya, bisa menunjukkan kualitasnya seperti yang saya katakan tadi, ahsanu amala? Apakah amalan mereka berkualitas, bisa mewujudkan kejayaan Islam itu? Iya kan? Itu kita pertanyakan. Pada saat di hati mereka itu sudah dihinggapi kecintaan terhadap dunia yang berlebihan, sangat sulit ya, sangat sulit mereka untuk memperjuangkan nasib umat Islam yang mayoritas ini. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu pada pagi hari ini marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Semestinya masing-masing kita itu awali dari diri kita sendiri, bagaimana menunjukkan ahsanu amala tadi, amalan yang berkualitas ya. Nah, kalau kita pahami amalan manusia, amalan kita sebagai umat yang beriman itu paling tidak dibagi dua. Yang pertama adalah amalan ukhrawi,
amalan ibadah. Yang kedua adalah amalan duniawi, amalan yang sifatnya muamalah. Kedua-duanya ini harus berkualitas. Tidak bisa kita itu setiap saat selalu mengatakan kuantitas kita paling banyak, paling mayoritas, tapi kualitas amalan kita itu enggak gitu. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, ya, ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah amalan kita itu sudah berkualitas? Ya. Dalam hal mengamalkan yang kita sebut dengan amalan ukhrawi, ibadah, apakah sudah berkualitas? Paling tidak ada dua hal amalan ibadah kita dikatakan berkualitas. Ya. Ya, kita singkat saja. Yang pertama, amalan kita itu harus didasarkan kepada ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu yang diperintahkan di dalam ayat. Misalnya dikatakan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Ya. Tidaklah diperintahkan, ya, beribadah, ya. Wa ma umiru, tidaklah diperintahkan, ya, beribadah itu liya'budullah, mereka beribadah itu muhlisina lahuddin, kecuali dalam kondisi ikhlas. Ya. Itu dasar kita. Melakukan perbuatan apapun, amalan apapun harus ikhlas. Ya. Kalau dia diberi amanah untuk memimpin negeri ini, ya, dia harus ikhlas. Semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi perwakilan rakyat, DPR, ya dia harus jadi wakil rakyat. Ya. Tidak lagi karena yang lain gitu loh. Bukan karena golongannya sendiri, bukan karena kepentingannya sendiri, ya. Itu harus diikhlaskan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjadi wakil rakyat. Itu berkualitas. Sama ibadah kita sehari-hari beribadah seperti ini harus menunjukkan kualitas itu. Ikhlas karena Allah, murni karena Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan suka yang murni. Ya, misalnya madu murni. Kalau saya tawarkan madu, pasti yang ditanya ini murni tidak? Iya kan? Artinya apa? Kita itu suka yang murni. Kenapa? Karena yang murni itu pasti berkualitas. Kalau dikasih madu yang madu ternak saja, walaupun itu asli, pasti kita mau milih yang lain, yang lebih asli. Kalau perlu madu hutan gitu kan. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita suka yang murni. Jamaah yang berbahagia, ini yang pertama. Ya. Kualitas ibadah kita, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ya. Ibadah itu seperti itu. Saya saja bekerja di Wiraraja. Setiap tahun ada pemilihan pegawai dosen terbaik. Dikatakan terbaik kalau dia itu patuh dengan aturan kepegawaian yang ada di Wiraraja. Sama. Kalau kita ini ingin berkualitas ibadah kita, ya, kita harus ikut aturan main yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam masalah ibadah, ya, tidak ada yang namanya kreasi inovasi. Ya. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, mungkin kita ingat apa yang pernah diceritakan dalam sebuah riwayat. Ada seorang sahabat ingin berkreasi karena menurut pikirannya itu baik. Ketika saatnya datang hari raya kurban, dia berpikir, kenapa sih kurban itu disembelih sesudah sholat Id?
Padahal setelah kita sholat id, kita kan perlu makan bersama. Ya. Alangkah bagusnya kalau setelah id, ya, daging itu sudah siap bisa dimakan secara berjamaah bersama-sama. Dia berpikir akan lebih baik kalau misalnya kurbannya ini disembelih sebelum sholat id. Akhirnya dia melakukan itu. Jadi sebelum sholat id, beliau ini menyembelih hewan yang sudah disiapkan untuk kurban. Kemudian dimasak, disiapkan. Yang namanya orang kalau sudah datang ke sholat id, apalagi disunahkan jangan makan, ya, makannya nanti setelah sholat id, ya. Setelah sholat id kemudian terlihat ada hidangan sudah siap, pasti senang kan? Itu pikiran kreatif. Pada saat terjadi seperti itu, semua orang heran, loh kok bisa sudah siap makanan ini? Bahkan Rasulullah juga bertanya-tanya, kok sudah siap semuanya? Ya. Orang sudah pada senang ingin makan bersama. Siapa yang melakukan ini? Dia, kalau misalnya orang sekarang ditanya, mengacungkan jari, saya Rasulullah. Saya menyembelih kambing saya sebelum sholat id dengan harapan, ya, saya bisa menyiapkannya dan kemudian bisa makan bareng-bareng, menikmatinya setelah sholat id. Bagaimana respon Rasulullah? Bagaimana jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan syatulahmin. Saya ulangi sekali lagi, syatulahmin. Ya. Apa maksudnya? Syatuka, kambing kamu itu, ya, kambing kamu yang kamu niatkan untuk kurban itu, syatulahmin, itu hanyalah daging kambing biasa. Artinya apa? Itu tidak dianggap sebagai kurban. Tidak sah kurbannya. Kenapa? Karena dalam masalah ibadah, waktunya ditentukan, tata caranya ditentukan, ada tuntunannya supaya berkualitas. Tidak boleh kita itu berkreasi sendiri, berinovasi, nggak boleh. Ya. Seperti kita tadi bangun malam, ya, jam 3 sudah bangun, ya, kemudian kan nunggu sholat subuh, kemudian pikirannya berkreasi, waduh, bangun pagi-pagi jam 3, masa hanya nunggu untuk sholat 2 rakaat? Akan lebih baik kalau misalnya saya tambahin saja ini menjadi 20 rakaat misalnya, ya kan? Eman-eman waktunya dari jam 3 nungguin subuh misalnya, masa cuma ngerjakan 2 rakaat? Bisa saja kan ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi itu tidak sesuai dengan tuntunan. Itu tidak berkualitas. Jamaah yang berbahagia, paling tidak amalan ukhrawi, amalan ibadah itu dikatakan berkualitas kalau memenuhi 2 hal ini. Jadi yang pertama adalah ikhlas karena Allah, yang kedua harus berdasarkan tuntunan. Jamaah yang berbahagia, yang terakhir, amalan duniawi dikatakan berkualitas seperti apa? Ya. Saya singkat saja ya. Waktunya masih ada ya, sebentar ya. Masih ya. Nah, yang pertama, ingat tidak ceritanya Nabi Musa? Ya. Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar dari Mesir, kenapa dikejar-kejar? Nabi Musa itu nggak sengaja melerai orang yang tengkar, kemudian salah seorang di antara mereka sampai meninggal dunia. Dikejar-kejar oleh pemerintah Mesir pada waktu itu, lari dia. Beliau lari sampai ke sebuah tempat yang namanya Madian, duduk merenung, ya. Pergi dari negerinya, ya, dikejar-kejar karena melakukan itu. Betapa kuatnya Nabi Musa itu, coba melerai orang saja sampai yang dilerai itu jatuh kemudian meninggal. Berarti fisiknya kan kuat sekali Nabi Musa itu. Nah, pada saat dia di dalam pelarian, duduk, ya, tiba-tiba dia menyaksikan
ada banyak orang rebutan untuk mengambil air di sebuah sumur. Rebutan. Nah, di antara mereka yang rebutan itu, Nabi Musa menyaksikan ada seorang perempuan. Dua orang perempuan itu kepentingannya sama, ingin punya kesempatan mengambil air juga. Ya, tetapi karena terlalu banyak yang rebutan, dia tidak berani. Sehingga dia nunggu sepi dulu. Resikonya kalau nunggu sepi, dia bisa tidak dapat air. Ya. Nabi Musa itu tergerak hatinya. Kasihan. Tulus dia ingin membantu perempuan ini. Ya. Kemudian dia menawarkan diri untuk membantu. Ya. Tulus. Ya. Lillahi ta'ala, karena Allah. Ya. Bukan karena yang lain ya, bukan seperti anak muda sekarang. Anak muda sekarang kalau lihat orang itu mau membantu, lihat orangnya dulu ya. Kalau misalnya masih muda, cewek lihat tas, dia baru menawarkan diri, bisa saya bantu mbak, gitu kan. Coba yang misalnya bawa tas itu bukan mbah misalnya, iya kan, mbah. Walaupun tasnya banyak, lebih dari satu, apa dia bisa menawarkan diri tulus ingin membantu? Nabi Musa itu tulus ingin membantu. Nah, kemudian dua perempuan ini mengatakan, mempersilahkan Nabi Musa untuk membantu. Nah, karena Nabi Musa ini fisiknya kuat, beliau berhasil membantunya ya. Sehingga bikin takjub, bikin kagum dua perempuan ini. Siapa kira-kira dua perempuan ini? Ada yang tahu? Siapa dua perempuan yang dibantu, ditolong oleh Nabi Musa di dalam sejarah? Siapa dua perempuan ini? Dua perempuan ini adalah dua putri seorang nabi yang namanya Nabi Syuaib. Kemudian waqalat ihdahuma, salah seorang dari perempuan dari dua putri ini mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, ya, istajirhu, wahai ayahku, angkat dia itu sebagai orang yang bisa bekerja bersama kita. Dia bagus kerjanya, kinerjanya bagus ya. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya orang yang paling baik yang bisa kita ajak untuk bekerja di rumah kita, bersama kita, al-qawiyul amin, adalah orang yang kuat, al-qawi, orang yang kuat, al-amin, dan juga amanah. Jadi satu sifat amalan dikatakan berkualitas ya, kalau itu didukung dengan al-qawi, dengan fisik yang sehat, fisik yang kuat, plus juga al-amin, dia juga harus amanah ya. Jadi kualitas amalan kita dalam kehidupan duniawi kalau didukung dengan fisik yang sehat plus juga amanah, pastikan itu kita punya ciri bahwa pekerjaan kita, amalan kita itu berkualitas. Pertanyaannya, amalan apa sih yang tidak butuh fisik? Semuanya butuh fisik yang sehat. Kita saja diuji 3 tahun COVID ini saja sudah megap-megap ekonomi kita ini. Artinya apa? Untuk membangun Indonesia itu butuh fisik yang sehat. Nggak mungkin orang sakit itu bisa diajak beramal yang berkualitas itu ya. Jadi kita itu mengakui amalan berkualitas itu harus didukung oleh fisik yang sehat ya. Kita saja kalau nggak sehat nggak bisa nyampe sini ya, mengawali kehidupan kita dengan sholat subuh dan kajian ini. Tetapi kuat itu tidak cukup, harus didukung dengan sikap yang amanah ya. Nanti seperti dalam teori kriminologi itu ada yang mengatakan bahwa salah satu sebab tindakan kriminal, kausa kriminal itu salah satunya adalah karena fisik ya, karena dia merasa kuat ya, merasa lebih daripada yang lain ya.
itu berpotensi dalam beberapa kasus, tidak semua kasus ya, dalam beberapa kasus terjadinya tindakan kriminal. Salah satu sebab orang melakukan tindakan kriminal karena dia merasa fisiknya lebih dari yang lain. Ya. Ya, ada penelitian di beberapa tempat, salah satunya di rutan, di lapas ya. Ya, mereka-mereka penjahat-penjahat yang merasa paling gagah, ya, paling kuat, dia bisa memeras orang yang ada di situ. Ya, itu Al-Qawi, orang yang kuat tapi tidak aman. Ada mahasiswa saya, fisiknya ganteng, cantik, ya, tapi tidak didukung dengan sikap yang amanah, yang jujur, akhirnya bisa disalahgunakan juga. Biasa itu dia setiap bulan, bahkan setiap 2 bulan misalnya, gonta-ganti pasangan tuh biasa dia. Ya, misalnya bulan ini pacarnya siapa, bulan berikutnya loh kok beda lagi gitu. Kenapa? Karena dia punya fisik, dia punya modal fisik yang sangat baik, tapi dia tidak amanah dia. Saya ganteng kok, saya bisa ganti kapan saja gitu. Ya, kalau misalnya dia gurau begitu sama teman-temannya gitu. Jamaah yang berbahagia itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingat ceritanya Tolut. Ya. Bani Israel pada waktu itu, Bani Israel itu bingung menghadapi seorang panglima, seorang raja yang namanya Jalut. Gimana caranya mengalahkan Jalut ini? Setiap kali berperang melawan dia tidak pernah menang, kalah terus. Frustasi Bani Israel. Kemudian dia mengatakan kepada nabinya, tolong doakan, tolong mintakan kepada Allah supaya mengirim siapa kira-kira yang bisa mengalahkan Jalut ini. Diabadikan dalam sebuah, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala lahum nabiyuhum. Nabi mereka berkata kepada Bani Israel itu, innallaha qad ba'atha lakum Talut malikan. Sesungguhnya Allah itu ba'atha lakum, mengutus kepadamu Talut, seorang bernama Talut, malikan, untuk menjadi panglima. Ya. Jadi Allah menjawab apa yang digelisahkan oleh Nabi Israel itu dengan cara mengutus seorang bernama Talut. Qalu Bani Israel itu menjawab, anna yakuna lahul mulku alaina. Gimana kok bisa Talut itu menjadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Padahal kami ini lebih berhak daripada Talut, katanya. Kok Talut sih yang diutus untuk mengalahkan Jalut? Padahal kami ini lebih berhak untuk memimpin. Kok bisa Talut gitu loh, katanya Bani Israel. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Padahal Talut itu tidak punya kekayaan sama sekali. Dia tidak punya uang, tidak punya modal. Kok bisa Talut yang jadi pimpinan, yang jadi pejabat? Jamaah yang berbahagia, ini nyinggung kita ini kayaknya dia. Di zaman ini ya, terus terang di zaman ini ya, orang pingin dapat jabatan ya, tanyakan coba, kalau tidak ada ininya nggak bisa dia jadi pejabat, benar apa enggak? Ini pikiran Bani Israel ini. Saya baru sadar ini, ternyata apa yang terjadi pada saat ini terjadi di zaman itu. Bani Israel itu ya, ketika dipenuhi keinginannya untuk mendapatkan pemimpin ya, dia protes. Kok bisa orang miskin itu disuruh jadi pemimpin? Dia bisa apa sih, dia itu orang miskin ya. Nah, sama sekarang juga begitu. Bapak Ibu sekalian, kalau mau jadi bupati misalnya ya, kalau nggak punya modal nggak akan ada partai yang mau mencalonkan, dijamin itu. Coba Bapak Ibu mau jadi bupati, nggak punya modal uang, walam yu'ta sa'atan minal mal ya, tidak ada uang yang bisa menjadi maharnya, nggak bisa. Ini pikiran-pikiran Bani Israel. Jamaah yang berbahagia, qala, kemudian Nabi mengatakan,
innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah memilih Talut itu untuk menjadi pemimpinmu. Kenapa? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena dia itu punya kelebihan bastatan fil ilmi, ilmunya luas, wal jismi, dan dia itu pekerja keras. Ya. Dia pekerja keras, fisiknya kuat dia. Ya. Nah, artinya apa? Sebuah amalan dikatakan berkualitas kalau memenuhi ini, bastatan fil ilmi wal jism. Ya. Mau bekerja keras, ya, dengan didasari dengan ilmu. Tidak cukup hanya kerja, nggak cukup. Harus konsep, harus ada konsepnya. Ya. Ya. Harus didukung dengan ilmu. Kalau cuman kerja nggak ada hasilnya ngutang, itu bagaimana coba? Iya kan? Konsep Islam kalau ingin berkualitas, bastatan fil ilmi, harus didukung dengan ilmu, baru kerja pasti ada hasilnya. Kenapa? Karena didukung dengan ilmu. Jamaah yang berbahagia, ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya masih ada ciri lainnya sebuah amalan itu dikatakan berkualitas ya. Tapi paling tidak dua hal itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan kajiannya pada setiap hari Jumat minggu keempat. Saya kebetulan jadwalnya setiap hari Jumat minggu keempat ya. Kita akan lanjutkan kajian ini ya pada minggu keempat insya Allah. Semoga semua kita dalam kondisi sehat ya, bisa sholat berjamaah terus di Masjid Darussalam ini dan bisa mengikuti kajian-kajian yang sudah dijadwal oleh Takmir Masjid Darussalam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.